COVID-19 dengan nilai-nilai Pancasila. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini berlangsung dalam kondisi masih ada COVID-19. Pancasila sebagai dasar negara filsafat dan pandangan hidup bangsa mestinya menjadi landasan kukuh kita sebagai bangsa. Keluar dari ancaman virus corona yang mematikan, tepat hari ini, 75 tahun yang lampau, Soekarno berpidato dalam rapat pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian resmi dinyatakan sebagai Hari Lahir Pancasila oleh Presiden Joko Widodo. Melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, dalam pidatonya Bung Karno mengatakan, negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Dalam pandangan Soekarno, gotong royong ialah paham yang dinamis, lebih dinamis daripada kekeluargaan. Gotong royong adalah membangun pulang bersama, pemerasaan keringatan bersama, perjuangan bantu untuk bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Nilai-nilai gotong royong yang dikorbankan Bung Karno itulah yang saat ini sangat dirasakan di tengah masyarakat. Perasaan senasib, sepenanggungan, dan kekeluargaan di kalangan masyarakat dalam upaya mempertahankan kehidupan bersama. Perasaan senasib itu diungkapkan lewat perbuatan nyata dengan membantu sesama. Sejak COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional pada 13 April, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah sampai diperlakukan pembatasan sosial berskala besar. Intinya ialah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Masyarakat patut diberi apresiasi karena mematuhi seluruh kebijakan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Pada saat hari raya keagamaan misalnya, masyarakat tetap beribadah di rumah. Kepatuhan masyarakat itu berbuah hasil, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Sebanyak 102 kabupaten kota yang terbesar di 18 provinsi dinyatakan masuk zona hijau. Zona hijau berarti tidak ditemukan kasus penularan COVID-19. Pemerintah pusat membolehkan daerah-daerah itu untuk memulai membuka produktivitas sosial pembukaan. Produktivitas sosial di sebagai zona hijau harus dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertahankan secara seksama. Protokol kesehatan antara lain sering cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Eloknya sebelum membuka produktivitas sosial pemerintah daerah, mulai melakukan sosialisasi atas tatanan kenormalan baru ada tahapan prakondisi dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat benar. Bahwa jumlah kabupaten kota yang masuk ke zona hijau itu baru mencapai 19,8% dari total 514 kabupaten kota di Indonesia. Pelajaran penting yang dipetik dari daerah zona hijau yaitu tidak ada tawar-menawar soal kedisiplinan. Kedisiplinan warga itu diangkat menjadi berita utama harian. Harus tegas dikatakan bahwa keberhasilan dari penerapan produktivitas masyarakat COVID-19 sangat bergantung kepada kedisiplinan. Karena itu, kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak perlu diperhatikan lokomotif menggerakkan disiplin kolektif masyarakat. Anda pada kepala daerah dan seluruh pemimpin informasi di daerah, karena itu perlu ada kolaborasi para pemimpin untuk terus-menerus dan meningkatkan masyarakat soal kedisiplinan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan kedisiplinan itu sebagai bagian dari pengamalan Pancasila. Karena itulah peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum demi memperkuat komitmen bangsa Indonesia untuk sungguh-sungguh mengimplementasikan Pancasila sebagai falsafah dan pendirian hidup bangsa, termasuk komitmen meningkatkan kedisiplinan nasional melawan COVID-19. Selain meningkatkan kedisiplinan peringatan Hari Lahir Pancasila, mestinya dijadikan pula sebagai momentum menyebarkan semangat gotong royong. Itulah semangat kooperatif dan kolaboratif. Berat sama dipikul, ringan sama dididih, bukannya satu untuk dan yang lain.